Kalau masih ngantuk, ada yang dimarahin orang tua nggak kalau mau ibadah? Harus dimarahin dulu, baru ibadahnya nontonnya sambil ada yang gitu nggak? Kalau masih ada yang bersungut-sungut, ayo sekarang semuanya senyum, tampilin senyum yang paling manis, bangkit berdiri, kita mau gerakan olahraga, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Big or Small. Oke? Gerakan ya semuanya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa. Ta-ta-ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi ya. Kita semangat. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa. Ta-ta-ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Udah semangat belum? Kalau udah semangat, ayo sekarang yang pinter-pinter semuanya lipet tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau masih memberikan kami kesehatan hingga pada pagi hari ini kami bisa mengikuti sekolah minggu. Kiranya Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Jikalau ada di antara kami yang sedang mengalami sakit penyakit, kiranya Kau jamah agar kami bisa kembali pulih dan bisa memuji nama Tuhan lagi. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa. Haleluya, amin. Oke, sekarang kita mau pujian, tapi pujiannya ada sedikit games. Ada yang masih ingat nggak lagu Jalan Serta Yesus? Ada kan? Kalau gitu, seperti biasa, setiap ada kata-kata jalan, kita harus balik arah. Jadi, kata jalan pertama sekarang semuanya menghadap ke sebelah kanan. Menghadap ke sebelah kanan. Setiap ada kata jalannya, kita harus balik arah. Jadi contohnya, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Oke, sudah mengerti kan? Kalau sudah, mari kita mulai. Menghadap kanan dulu ya semuanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan
sekarang kita mau mendengarkan firman. Semuanya kita harus mempersiapkan hati kita dulu. Kita mau angkat satu pujian lingkupiku. Semuanya sikap yang baik ya, lipat tangan dan tutup matanya. Shalom adik-adik semua. Ada sukacita tidak hari ini? Semoga semua ada sukacita ya bersama dengan Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Oma akan membahas firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37. Di sana berbicara tentang cara hidup jemaat. Ya, kemudian nanti di akhir kalian harus menghafal ayat hafalan ya yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 37 ya. Nah, sekarang Oma akan bercerita tentang kisah seorang anak yang bernama Ben. Ada seorang anak bernama Ben. Anak ini rajin sekali datang ke sekolah minggu. Hampir tidak pernah sama sekali dia tidak hadir di sekolah minggu. Kemudian anak ini begitu ceria, begitu senang sekali dia. Kemudian bertanya guru sekolah minggunya tanya pada Ben, Ben, apakah kamu senang datang ke sekolah minggu? Senang kak, saya senang sekali. Apa alasanmu? Karena di sekolah minggu ini kita akan bercerita tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sosok yang saya kagumi katanya. Oleh sebab itu saya senang sekali datang ke sekolah minggu. Selain itu Ben ini ternyata ya anak yang suka menolong temannya. Kalau temannya ada kesusahan atau kesulitan ya Ben ini akan datang menolong. Kemudian kalau ada temannya yang sakit dia akan datang berkunjung gitu ya. Jadi anak ini karena baik teman-temannya banyak yang suka. Jadi di gereja itu dia banyak sekali temannya. Nah, cerita tentang Ben ini itu seperti cerita jemaat gereja mula-mula ya. Jadi di Kisah Para Rasul pasal 4 itu diceritakan tentang cara hidup jemaat. Di sana mereka rajin datang berkumpul ya untuk mendengarkan firman Tuhan dari para rasul. Kemudian mereka hidupnya tidak ada yang berkekurangan. Kenapa mereka tidak berkekurangan? Karena yang punya lebih akan dibawa ke gereja, diberikan kepada anak yang kurang atau orang yang berkekurangan, ya, sehingga mereka hidup damai sejahtera, hidup penuh dengan sukacita dan selalu mendengarkan siapa Yesus yang mereka sembah ini. Selalu mereka rajin seperti itu, ya, adik-adik ya. Jadi di sini Tuhan Yesus itu menghendaki bahwa
jemaatnya. Jadi begini, kenapa sih kok anak sekolah minggu dibilang jemaat? Kan anak sekolah minggu masih kecil. Ya. Jemaat itu tahu nggak adik-adik apa? Sebenarnya jemaat itu adalah persekutuan orang-orang yang percaya pada Yesus. Sedangkan anak-anak sekolah minggu itu adalah bagian daripada gereja. Jadi kalian bisa disebut sebagai jemaat, ya. Sehingga Tuhan juga menginginkan di dalam anak-anak sekolah minggu ini juga ada sukacita, ada kegembiraan, ada kerinduan untuk datang ke sekolah minggu untuk mendengarkan firman Tuhan. Itulah yang dikehendaki. Tuhan Yesus menghendaki anak-anaknya penuh dengan sukacita. Oleh karena Tuhan Yesus menghendaki seluruh anak-anaknya penuh sukacita, damai sejahtera, apa yang harus dilakukan oleh anak-anak ini? Kita anak-anak sekolah minggu, guru sekolah minggu harus selalu menciptakan suasana yang penuh dengan sukacita. Tidak boleh mengganggu temannya, tidak boleh usil, ya, tidak boleh marah, cepat dikit-dikit marah, tersinggung, itu nggak boleh. Harus membuat temannya itu senang, satu sama yang lain harus membuat saling menyenangkan, ya. Itu yang dikehendaki Tuhan Yesus di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu. Sekarang ada pertanyaan, Oma, sekarang ini kan nggak pernah datang ke gereja, gimana kami bisa bertemu sama teman-teman? Kan begitu pertanyaan kalian. Ya, sekarang yang berjemaat itu kan bersekutu dengan orang-orang yang percaya dengan Tuhan Yesus. Saat ini dengan kondisi pandemi corona ini, ya, adik-adik berjemaat di dalam lingkungan keluarganya, ya, seperti misalnya, ya, Luna, Rafa, Grace itu sudah punya teman. Temannya itu siapa? Keluarga sendiri, gitu ya. Jemaatnya siapa? Dalam keluarga itu sendiri. Nah, kemudian Abel kecil nih, dia kan sendiri sama mamahnya, sama Yangti, Yangkung, ya. Kadang kan ada adik-adik, ya, adik sepupunya, itu bisa bersama-sama bermain bersama, memuji Tuhan Yesus, mendengarkan firman bersama yang disampaikan mungkin oleh mama, atau menonton ini, ya, video streamingnya ini, sama-sama belajar. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Nanti kalau sudah kondisi pandemi ini sudah selesai, atau masuk new normal, kalian masuk ke sekolah minggu, itu kita juga harus menciptakan suasana yang penuh dengan sukacita. Jadi sekarang Oma mau tanya sama kalian, apa hal yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus? Kira-kira tahu nggak kalian? Dan apa yang disukai oleh Tuhan Yesus? Ya, yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus adalah kalian ini suka mengganggu teman, ya. Kemudian suka usil, ya, suka ngambil mainan teman, suka mengganggu. Yang seringkali itu, ya, kalau firman mau disampaikan, ada, Oma, saya haus, keluar jalan. Oma, saya lapar. Nah, itu yang tidak boleh dilakukan, ya. Itu mengganggu konsentrasi. Kadang Kak Naomi juga lagi menceritakan di sana, Kak Maria, Oma, aku haus. Nah, itu tidak boleh, ya. Kalau sudah duduk di sini, sebelum duduk harus minum dulu, ditahan dulu sampai selesai sekolah minggu, baru kalian bisa minum dan makan. Itu yang tidak disukai, ya. Yang tidak disukai oleh Tuhan. Sekarang apa yang disukai oleh Tuhan? Nah, kalian mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kalau kakak-kakak sekolah minggu atau Oma menanyakan tentang firman Tuhan, kalian memahami. Tuh. Kemudian apalagi suruh menghafal ayat hafalan, kalian itu bisa menghafal. Ya, seperti biasa, ya, kita kalau di kelas, kelompok kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, kalau menghafal itu di dalam kelas bisa menghafal bersama-sama. Ya, itulah yang disukai dan tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Sekarang kalian harap di rumah menghafal ayat hafalan yang terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 37. Bunyinya begini. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ya, diulangi. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ya, kalian mungkin tanya, Oma, apa itu kaki rasul-rasul? Pasti begitu. Rasul itu kalau sekarang itu seperti pendeta, ya, yang sering menceritakan tentang kebenaran, keselamatan,
yang diberikan oleh Tuhan Yesus ya, menyampaikan kepada semua orang yang ada di dalam gereja. Itu diibaratkan seperti itu. Terus untuk apa uang ini, Oma? Untuk kesejahteraan jemaat ya. Nanti ada jemaat yang perlu ditolong dari uang-uang itu ya. Pada waktu gereja mula-mula itu seperti itu. Jadi paham ya adik-adik ya tentang persekutuan dalam rumah Tuhan. Itulah kerinduan Tuhan Yesus di dalam persekutuan di dalam rumah Tuhan. Kalau sekarang dalam kondisi kalian di rumah saja, ibadah di rumah saja, kalian juga harus bersekutu dengan rukun. Kalau karena kalian itu jarang bertemu dengan teman, apa yang sering terjadi? Kalian itu bosan di rumah ya. Kalau sudah bosan, ganggu mama atau ganggu papa, pokoknya iseng-iseng. Sering nggak begitu? Ya, itu dikurangi ya. Tuhan Yesus tidak menyukai seperti itu. Kalian harus tetap bahagia. Terus kemudian pernah nggak, Oma mau tanya pada kalian semua, untuk yang kelas tengah, kelas besar, kalau misalnya ada teman kita yang menghadapi musibah, pernah nggak kalian berdoa? Jadi berdoanya bukan di sekolah minggu aja, kadang di rumah begini, oh ini sakit, aku akan berdoa untuk temanku ini. Gitu. Pernah nggak kalian seperti itu? Itu Tuhan juga mau kalian seperti itu mendoakan teman-teman. Oke, adik-adik sekolah minggu, itulah firman yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kalian, yaitu tentang cara hidup berjemaat, cara hidup jadi anak-anak sekolah minggu ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, setelah firman kita dengarkan, mari kita berdoa. Ini yang perlu kita doakan, yaitu teman kita Oma dari teman kita, Ayuka dan Yutaka, Joy Yutaka yang dalam keadaan sakit. Mari kita berdoa ya, semoga Oma lekas sembuh, lekas bisa beribadah bersama-sama lagi, dan Ayuka juga bisa berkumpul dengan kita. Dan Ayuka sama Yutaka penuh dengan sukacita karena omanya telah sembuh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu mengingatkan kepada kami anak-anak sekolah minggu agar di dalam kami melakukan pertemuan, persekutuan sekolah minggu, kami harus selalu penuh dengan sukacita dan membawa sukacita untuk teman-teman kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami teringat akan Oma daripada Yutaka, Ibu Esther, Oma Esther, di mana beliau sedang terbaring sakit. Tuhan, kiranya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan jamah beliau sehingga beliau segera dipulihkan, dapat berkumpul bersama-sama dengan Ayuka, Yutaka, dan kami yang ada di gereja Jemaat Surya Buana ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk mama, papa yang ada yang sedang beribadah. Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati mama, papa, memberi kekuatan, memberi kesehatan, dan bisa bersama-sama terus memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, tadi udah dengerin firman dari Oma Juang. Nah sekarang Kak Putri mau ingetin lagi kalau kalian ada tugas ayat hafalan kan dari Bu Sunesti kemarin. Apa yo, ingat nggak apa ayat hafalannya yang kemarin ada? Itu loh, orang yang cuma jalan sendiri terus habis itu dia tetap taat. Ingat nggak? Ya kita sekarang mau hafalin lagi ya ayat hafalannya di Roma 1 ayat 16. Yuk ikutin Kak Putri. Roma 1 ayat 16. Karena Injil adalah Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Gimana? Ada yang masih lupa? Masih ada yang buka Alkitab ya? Ayo coba tutup Alkitabnya ya. Roma 1 ayat 16. Karena Injil adalah Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Oke, hebat banget semuanya udah bisa hafal. Nah sekarang ada ayat hafalan yang baru lagi. Oke, sekarang
Ayat hafalan untuk minggu ini ada di Kisah Para Rasul 4 ayat 37. Semuanya dibuka ya Alkitabnya, dicari di Kisah Para Rasul 4 ayat 37. Udah dapat semuanya? Sudah. Kalau sudah dapat, sekarang kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Oke? Jangan lupa dihafal ya, minggu depan kita akan bahas lagi, nggak ada yang boleh bawa Alkitab. Oke? Sekarang kita mau persembahan. Boleh disiapin dulu semua uang persembahannya, dikasih ke mama papanya. Kita angkat dengan satu pujian burung pipit. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan dimakan. Bunga bakul tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan dimakan. Bunga bakul tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Oke, sekarang kita mau doa persembahan dan doa penutup ya. Oke adik-adik, sekarang sikap berdoanya. Semuanya tutup mata, lipat tangan. Yuk mari kita satu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami anak-anak-Mu mendengarkan firman-Mu dari awal sampai akhir. Jadikanlah kami teladan di dalam lingkungan kami sehari-hari Tuhan, di rumah, khususnya di keluarga kami. Tuhan Yesus, inilah persembahan yang kami serahkan kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau menguduskannya dan biarlah persembahan ini bisa menjadi berkat dan bisa berguna untuk program gereja kami walaupun di masa-masa pandemi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami mau selesai dalam ibadah sekolah minggu ini. Kiranya Engkau memberkati kami supaya setiap aktivitas sepanjang hari kami hari ini itu turut dengan kehendak-Mu dan tidak ada yang melenceng dari jalan-jalan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Semuanya kami aminkan di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Kita mau angkat satu pujian lagi penutup, tapi semuanya harus gerak yang semangat sebelum kita memulai aktivitas kita di hari Minggu ini. Yuk kita angkat puji ya. Kasih Yesus. Kasih Yesus. Indah-indah. Oh, indah.